Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggun Dia Ening Tias dengan NIM 2020143536 dari kelas 4N, mata kuliah Pendidikan Kepramukaan dengan dosen pengampu Dr. Hendra Wijaya SAG MPD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Palembang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama ada kiasan dasar. Kiasan dasar adalah alam pikiran yang mengandung kiasan atau gambaran sesuatu yang disanjung dan didambakan. Kiasan dasar dalam gerakan kepramukaan diambil dari romantika sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kiasan ini mengambil hal-hal yang terkait dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia, baik pada masa lalu maupun perjuangan, pembangunan, dan pada masa sekarang. Kiasan dasar digunakan sebagai salah satu unsur terpadu dalam pendidikan kepramukaan. B. Sistem dan metode kesukarelaan janji dan ketentuan moral. Yang pertama, kesukarelaan. Prinsip kesukarelaan adalah salah satu prinsip dasar metodik pendidikan kepramukaan menurut ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah gerakan pramuka. Kesukarelaan merupakan sikap laku atau perbuatan yang bukan karena paksa atau tekanan-tekanan dan yang dilandaskan pada sifat-sifat. Yang pertama ada ketulusan hati, kedua tanpa pamrih, tiga mengutamakan kewajiban daripada hak, D pengabdian, dan E tanggung jawab. 2. Janji dan ketentuan moral. Pengertian janji dan ketentuan moral. Kode kehormatan pramuka yang terdiri dari janji tersebut yang disebut sebagai Trisatya Pramuka dan ketentuan moral yang disebut Dharma Pramuka. Satya Pramuka diucapkan secara sukarela oleh calon anggota atau pengurus gerakan pramuka dikala diresmikan menjadi anggota atau pengurus. Kode kehormatan pramuka diadaptasi dengan golongan usai perkembangan rohani serta jasmani anggota gerakan pramuka. B. Isi janji ketentuan moral. Kode kehormatan bagi pramuka siaga. Yang kedua ada pramuka penggalam, yang ketiga ada pramuka penegak, yang keempat ada pramuka pandega. Sistem beregu dan tanda kecakapan. 1. Sistem beregu. Pengertian sistem beregu adalah salah satu prinsip dasar metode pendidikan kepramukaan. Banyak hal yang sanggup dikerjakan dengan gampang dengan adanya sistem beregu ini. Kelompok kecil terdiri atas 5-10 orang anggota. B. Manfaat sistem beregu mempermudah pergerakan akseptor didik. 2. Mempermudah pengawasan dan pengamatan. 3. Mempermudah pengembangan langsung akseptor didik. C. Pembentukan regu. Regu tetap dan regu tidak tetap. D. Tanda kecakapan umum. Dalam gerakan pramuka ialah gejala yang dikenakan pada pakaian pramuka sebagai tanda kecakapan, keterampilan, ketangkasan, kemampuan, perilaku, dan perjuangan pramuka dalam bidang tertentu. Antara lain golongannya: A. Tanda kecakapan umum, yaitu tanda yang didapatkan pramuka sesudah seorang pramuka menuntaskan syarat-syarat kecakapan umum SKU. B. Tanda kecakapan khusus ialah tanda yang diperoleh sesudah anggota pramuka menuntaskan syarat kecakapan khusus SKK. C. Tanda kecakapan Garuda. Tanda pramuka Garuda ialah tanda kecakapan tertinggi yang diberikan kepada akseptor didik yang telah memenuhi syarat pramuka Garuda atau SPK. Permainan pendidikan. Pesan rahasia akseptor pendidikan. D. Kecakapan umum. Tanda kecakapan umum dalam gerakan pramuka ialah gejala yang dikenakan pada pakaian pramuka sebagai tanda kecakapan, keterampilan, ketangkasan, kemampuan, perilaku, dan perjuangan. Pesan rahasia. Isi ruangan, bau, dan harum adalah permainan dalam pendidikan kepramukaan. F. Kesesuaian jiwa keprasajaan hidup. Prinsip keprasajaan hidup dalam pramuka adalah prinsip hidup seorang anggota pramuka untuk hidup dengan sederhana dan wajar serta sikap mental seseorang untuk menggunakan harta bendanya secara efisien dan sebagai fungsi sosialnya. G.
G. Perkembangan rasa, karsa, dan karya. Yang pertama, rasa atau perasaan. 2. Karsa, niat atau kemauan. 3. Karya, perbuatan yang membuahkan hasil. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.